Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Lulu Nur Isma dengan NIM 23109910002. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Blitar, Blitar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Perubahan Organisasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Winarto, MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi penting mengenai definisi manajemen dan manajemen perubahan. Kita akan membahas mulai dari konsep dasar manajemen, peran strategisnya dalam organisasi, hingga bagaimana tahapan perubahan menurut model Kurt-Lewin diterapkan agar organisasi pendidikan dapat terus berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke slide pembahasannya. Pembahasan yang pertama mengenai definisi dari manajemen. Stirner berpendapat bahwa manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian atas segala upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, peralatan, sarana, dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sedangkan definisi dari manajemen perubahan menurut beberapa ahli diantaranya, yaitu yang pertama menurut Kaufman dan Lutz, yaitu mendefinisikan manajemen perubahan sebagai pendekatan yang terstruktur untuk membantu tim, individu, atau organisasi berpindah dari keadaan mereka saat ini ke keadaan yang lebih baik. Sedangkan definisi manajemen perubahan menurut Winardi mendefinisikan manajemen perubahan itu sebagai upaya manajer untuk mengelola perubahan secara lebih efektif. Hal ini menumbuhkan pengetahuan tentang motivasi tim, kepemimpinan, konflik, dan komunikasi. Berdasarkan beberapa definisi manajemen perubahan menurut beberapa ahli tadi, jadi dapat kita simpulkan pengertian dari manajemen perubahan atau manajemen of change yaitu upaya atau pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan sumber daya dan pengetahuan untuk mencapai perubahan dari situasi saat ini ke arah perubahan yang lebih efektif yang minimal digunakan untuk mendukung individu, tim, atau orang. Untuk selanjutnya, Haris Chandra menyatakan bahwa ada 3 jenis perubahan dalam organisasi tergantung pada sifatnya. Yang pertama, yaitu perubahan tidak berkesinambungan atau discontinuous change, yaitu perubahan yang ditandai dengan perubahan yang cepat pada struktur, budaya, strategi, dan ketiganya secara bersamaan. Yang kedua, ada bumpy incremental change, yang artinya ada periode-periode yang relatif tenang diselingi dengan percepatan perubahan yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan organisasi atau yang mungkin terjadi secara internal, seperti tuntutan untuk efisiensi yang lebih besar atau metode kerja yang lebih baik. Ini adalah sebuah transformasi. Dan yang ketiga yaitu ada smooth incremental change, yang artinya perubahan yang terjadi secara perlahan, sistematis, dan dapat diprediksi dengan kecenderungan yang konstan pada seluruh rentang perubahan. Selanjutnya mengenai peran dari manajemen perubahan. Jadi sebenarnya apa sih peran dari manajemen itu? Jadi manajemen itu menjadi kunci dalam pencapaian tujuan organisasi, terutama melalui pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan secara strategis, pembangunan budaya kerja yang produktif, serta fasilitasi terhadap proses perubahan. Dan peran tersebut menjadikan manajemen sebagai pilar utama keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Lebih spesifik, peran manajemen itu ada 5. Yang pertama, yaitu ada perencanaan. Hal ini mencakup penetapan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, penentuan strategi untuk mencapainya, serta penyusunan langkah-langkah operasional. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, peran yang kedua yaitu pengorganisasian. Tugas ini meliputi penentuan struktur organisasi, pembagian tanggung jawab dan
pembagian wewenang, serta pengelompokan pekerjaan ke dalam unit-unit fungsional. Pengorganisasian yang baik memungkinkan terciptanya koordinasi dan kolaborasi optimal antar anggota tim. Sedangkan peran yang ketiga yaitu ada pengarahan. Peran ini mencakup penyampaian instruksi yang jelas, pemberian umpan balik yang membangun, serta motivasi bagi karyawan untuk memberikan kinerja terbaik. Dengan pengarahan yang tepat, seluruh anggota tim dapat bekerja selaras menuju sasaran bersama. Selanjutnya, pada peran manajemen yang keempat ada pengendalian. Fungsi ini melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi hasil, serta tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan. Pengendalian yang efektif akan memungkinkan organisasi mendeteksi masalah lebih dini dan segera melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja. Dan peran manajemen yang terakhir ada pengembangan. Hal ini meliputi program pelatihan, peningkatan keterampilan, pemberian peluang karir, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Upaya pengembangan yang baik akan menghasilkan tim yang kompeten, profesional, dan termotivasi. Pembahasan yang selanjutnya mengenai proses dan tahapan dalam manajemen perubahan. Proses ini sangat penting agar transformasi dapat berlangsung dengan lancar dan diterima tanpa menimbulkan resistensi yang berlebihan. Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan yang terencana yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama mencairkan atau unfreeze, yang kedua ada perubahan atau movement, dan yang terakhir yaitu membekukan kembali atau refreeze. Mari kita bahas secara lebih spesifik. Kurt Lewin memperkenalkan model perubahan terencana yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu mencairkan atau unfreeze. Menurut Lewin, langkah awal dalam mengubah perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang ada. Status quo dipandang sebagai kondisi keseimbangan yang berlaku. Proses pencairan diperlukan untuk mengatasi tekanan individu maupun kelompok yang dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama, meningkatkan faktor pendorong agar individu atau kelompok menjauh dari kondisi status quo. Yang kedua, mengurangi kekuatan penghambat yang menahan pergerakan keluar dari keseimbangan lama. Dan yang ketiga, mengkombinasikan kedua metode tersebut. Aktivitas pendukung proses ini meliputi memotivasi partisipan perubahan, membangun kepercayaan, mengendali kebutuhan perubahan, serta mendorong partisipasi aktif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara bersama. Selanjutnya, yang kedua yaitu perubahan atau movement. Pada fase ini, organisasi digerakkan menuju keseimbangan baru. Beberapa langkah mendukung proses ini diantaranya yaitu meyakinkan partisipan bahwa kondisi status quo tidak lagi bermanfaat, memotivasi mereka untuk melihat masalah dari perspektif baru, mendorong kerjasama dengan hal-hal baru, menyediakan informasi yang relevan, serta membangun hubungan saling menghormati, memastikan adanya dukungan kepemimpinan terhadap perubahan. Dan yang terakhir yaitu pada proses pembekukan kembali atau refreshing. Pada tahap ini, perilaku akan kembali ke pola lama. Refreshing dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai baru ke dalam komunitas, menyeimbangkan faktor pendorong dan penghambat, serta memperkuat pola baru melalui mekanisme formal maupun informal, seperti kebijakan dan prosedur. Pembahasan yang terakhir mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan manajemen perubahan. Penerapan manajemen perubahan bukanlah proses yang instan, melainkan rangkaian upaya strategis untuk menyelaraskan SDM dengan visi baru perusahaan. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang memastikan transisi berjalan secara mulus dan minim resistensi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan manajemen perubahan diantaranya yaitu yang pertama ada pelatihan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga ada penerapan ERP, yang keempat ada keterlibatan stakeholder, yang kelima ada perencanaan yang baik, yang keenam ada pengelolaan risiko, dan yang terakhir ada penggunaan teknologi yang tepat guna. Demikianlah pemaparan materi mengenai definisi manajemen dan manajemen perubahan. Sebagai penutup, ada beberapa poin kunci yang dapat kita simpulkan. Di antaranya yaitu, manajemen perubahan merupakan proses sistematis untuk membantu individu atau organisasi bertransformasi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan serta mendorong produktivitas pegawai.
Kita juga telah mempelajari model perubahan dari Kurt Lewin yang mencangkup 3 tahapan penting, yaitu yang pertama ada unfreeze atau mencairkan status quo, yang kedua ada movement atau bergerak menuju kondisi yang baru, dan yang ketiga ada refreeze atau membekukan kembali nilai-nilai baru agar berkelanjutan. Keberhasilan perubahan ini sangat bergantung pada sinergi dari berbagai faktor, mulai dari kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang efektif, hingga penggunaan teknologi yang tepat guna. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua dalam memahami dinamika organisasi, khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Winarto MPDI atas bimbingannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jangan lupa untuk berikan tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.